大家早上好. Kata langsung share screen kan dulu ya. Oke, langsung lagi. 大家早上好. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 现在几点? Sekarang sudah jam berapa? Nah, sekarang kita sudah belajar tentang di bab 11. Nah, sebelumnya kita sudah berapa kali ketinggalan? 2 kali ya untuk pertemuan. Jadi di pertemuan pertama, Lause membahas sedikit untuk pengulangan, dan minggu kedua kita ada libur ya. Waktu itu jadinya kita tidak dapat bertemu. Dan selanjutnya untuk hari ini, Lause mungkin agak sedikit ngebut untuk pembelajarannya, soalnya sudah tertinggal. Jadi, mohon diperhatikan ya, bila ada pertanyaan atau mengalami kesulitan, bisa chat di grup ya, nanti Lause balas. Oke. Nah, sekarang kita mulai. 现在几点? Sekarang sudah jam berapa? Nah, sebelumnya, Lause ingin bertanya bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semua sehat? Sehat ya? Hanhao, puji Tuhan. Nah, untuk anak-anak semua yang sedang sakit hari ini, semoga cepat sembuh ya. Nah, oke, kita mulai. Oke, tentang 时间的时大. Oke, ekspresi waktu atau menunjukkan waktu. Oke, kita jelaskan, bahasa jelaskan. Oke, dalam bahasa Mandarin atau tian, dan fen digunakan dalam mengekspresikan atau menunjukkan waktu. Diikuti dari deretan terbesar sampai yang terkecil. Oke, kita lihat seperti apa itu Laoshi. Nah, kita lihat untuk penjelasannya. Untuk tian, diartikan sebagai jam yang akan dijadikan sebagai tanda di setiap jam. Sebagai contoh, kita lihat jam 9, jadi ciu tian. Nah, tian ini jadi seakan-akan kalau bahasa Indonesianya itu jam 9. Nah, jam itu yang diartikan jadi tian. Selanjutnya, 11 tian, yaitu jam 11. Selanjutnya, liang tian. Nah, untuk ini dalam penjelasan jam 2 dalam bahasa Mandarin diartikan sebagai liang tian, bukan tian ya. Nah, sedikit informasi bedanya dan liang. Oke, untuk digunakan menunjukkan angka, yaitu menghitung angka seperti menghitung angka seperti pada umumnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selain itu ditujukan untuk nomor telepon dan lain-lain sebagainya. Dan untuk liang sendiri ini digunakan untuk menunjukkan jumlah dan kebutuhan kata bantu bilangan. Salah satunya seperti waktu. Nah, jadi kalau waktu ini digunakan yaitu liang, bukan ya, diingat-ingat. Jadi liang tian. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, selain tian tadi artinya jam ya. Oke. Dalam bahasa Mandarin untuk menunjukkan waktu biasanya juga menggunakan fen. Oke, fen sendiri memiliki arti menit. Jadi seperti kalau misalnya menit berapa gitu kan. Nah, jadi polanya sama-sama tian, sama-sama fen. Nah, kita lihat sebagai contoh. Yang pertama, jam 5.30. Jadinya 5点30分. 5点30分. Itu ya, dipahami ya. Jadi 30 menit 30分. Nah, 5点30分. Jadi disebutkan satu-satu. Jadi jam 5.30 menit gitu ya.
Oke, kita lihat selanjutnya. Ada 11点10分, 11点10分, 11点10分. Selanjutnya, ada jam 2, maaf ini salah ya, saya edit dulu. Biar nanti bisa kirim langsung ke semua. Oke. Kita lihat. Oke, jam 25. Jadi, 2:05. Nah, ini disebutkan juga ling, artinya 0. Nah, jadi jam 2:05. Jadinya 2:05. Nah, gitu ya. Jam 2:05. Oke, kita lihat. Nah, di sini yang di depan ini yaitu menunjukkan jamnya dan di belakangnya menunjukkan menitnya. Oke, selanjutnya. Untuk membedakan waktunya dari pagi hari, siang hari, dan sore hari, polanya seperti ini. Biasanya ini ditujukan untuk siang dengan sore, siang menuju sore gitu ya. Jadi ada Shangwu, sama-sama Tian, Fan bila menggunakan Fan, dan Xiao sama-sama Tian, sama-sama Fan. Nah, kita lihat sebagai contoh. Jam 8 AM. Berarti ini pagi ya. Oke, Shangwu, Patian. Nah, selanjutnya jam 3:10 PM. Ini sudah masuk ke sore ya. Nah, jam 3:10 PM. Jadi, Xiao 3:10. Xiao diingat-ingat. Xiao ketika sudah masuk ke PM. Xiao 3:10. Nah, diingat lagi untuk pembedaan waktunya agar lebih jelas. Di sini ya ada Shangwu dengan Xiao. Nah, selanjutnya ada Wutian. Xiao Wutian. Berapa? 25分. Nah, 25分. Xiao Wutian. 25分. Nah, bisa ya, paham ya untuk ini, untuk waktunya. Jadi, Lose memberikan note sedikit. Nah, diingat-ingat, untuk Fan, polanya sama-sama Tian, untuk menunjukkan waktunya dulu, jamnya dulu, setelah itu mendapatkan untuk menitnya di belakangnya setelah jam. Jadi, diingat-ingat, Tian untuk jamnya, Fan untuk menitnya. Oke, selanjutnya ada Xiao. Nah, Xiao dan Shangwu. Ini untuk membedakan waktunya. Biasanya kan kalau di ini AM, PM, biasanya jam ini sama, yang membedakan yaitu di belakangnya. Nah, untuk membedakannya yaitu seperti ini. Ada Shangwu dan Xiao. Nah, ini sangat penting ya. Jangan dilupa. Oke, kita lanjut. Oke, ada kata waktu digunakan sebagai kata keterangan. Oke, kita lihat. Seperti apa ini, Lausha? Oke, kita lihat sama-sama. Oke, kata waktu digunakan sebagai pengubah kata keterangan dalam sebuah kalimat. Itu sering diikuti subjek. Terkadang juga biasanya digunakan sebelum subjek. Nah, sebagai contoh, maaf ya, Lausha banyak tipu-tipu. Soalnya Lausha kerjanya sudah malam. Oke, kita lihat. Yang pertama ada subjek, time atau adverbial, terus yang terakhir ada predicate. Nah, kita lihat pertama subjeknya. Mama. Mama. Liu Tian zuo fan. Mama. Liu Tian zuo fan. Jadi diingat-ingat subjeknya yaitu mama, waktunya yaitu jam yang tadi ya. Ada Liu Tian, Shangwu Patian, Xinji itu termasuk dalam waktu, keterangan waktu.
Oke, predikatnya adalah 做饭去学校去北京 Oke, kita lagi. 李老师上午8点去学校 Selanjutnya ada 我 artinya saya. 我星期一去北京去北京 Nah, hari ini apa kalau 星期一? Senin ya. Oke, atau minggu pertama. Nah, ini saya pergi ke Beijing. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang kedua. Terkadang juga biasanya digunakan sebelum subjek. Ini bedanya di sini ya. Jadi time-nya dulu, lalu subjeknya. Nah, untuk contohnya sama seperti di atas. Kita lihat time untuk adverbialnya. Ini berapa? 7天我什么吃饭 Oke, jam 7 saya makan. Nah, gitu ya. Soalnya ada 中午12天我们回家。中午12天我们什么回家 ini siang hari ya. 12天我们什么回家 semua bisa ya. Nah, oke. Selanjutnya ada 下午5点他们去看电影 bisa ya. Jadi penempatan untuk waktunya. Setelah itu subjeknya adalah saya, kalian, lalu pokok nama-nama itu juga termasuk subjek. Nah, selanjutnya predicate, yaitu apa yang dilakukan dan sedang apa di situ ya. Jadi huija, jadi seperti keterangannya. Nah, 去看电影 semua bisa ya untuk ini. Kata waktu digunakan sebagai apa? Sebagai kata keterangan. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke. Nah, selanjutnya ada jian. Nah, kata benda jian biasanya digunakan untuk merujuk pada periode sebelum waktu sekarang atau waktu yang disebutkan. Nah, sebagai contoh, kita lihat jian ini seperti apa sih, Lause? Nah, kita lihat contohnya 3天前 1个星期前 Selanjutnya ada 4天前星期五前 Nah, 3天前hari sebelum artinya untuk 前 ini bisa diartikan sebagai sebelum. Nah, untuk di waktu yaitu sebelum. 3天前 itu artinya sebelum. Nah, selanjutnya ada 1个星期前 itu sebelum. Sama ya, sebelum. Ada yang tahu 1个星期前? Oke, selanjutnya ada 4天前 yaitu sebelum jam 4. Oke. 星期五前 sebelum hari Jumat. Ya, benar. Oke, selanjutnya. 你们什么时候去学校? Kamu kapan pergi ke sekolah? Kita lihat contoh ininya ya. 你什么时候去学校? Kamu kapan pergi ke sekolah? Yang pertama ada 8点前 sebelum jam 8. Oke, Hanhao. Selanjutnya, 你什么时候回北京? Kamu kapan balik ke Beijing? Oke, jawabannya 星期六前 sebelum hari Sabtu. Oke, selanjutnya. 你
星期五前能回家吗? Kamu sebelum hari Jumat bisakah pulang ke rumah? Jawabannya neng, yaitu bisa. Nah, kita lihat di sini. Ini banyak kosakata yang baru ya. Santian jian, ika singci jian, sebelum minggu. Oke, selanjutnya ada Santian jian sebelum hari ketiga. Selanjutnya ada spesial, yaitu sekolah. Lalu ada Nineng, ini bisa gitu. Ada Huija, balik ke rumah. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat di teks bacaan. Kewen. Ada. Kita lihat, kita baca sama-sama. 现在几点？现在10点10分。10点10分。Selanjutnya, 中午几点吃饭? Oke. 中午几点吃饭? 12点吃饭. Nah, kita lihat. 现在几点? Sekarang sudah jam berapa? 现在10点10分. Sekarang sudah jam 10:10. Oke, 中午几点吃饭? Jam berapa kita makan ya. Jadi 12:吃饭. Jadi jam 12 kita makan siang ya maksudnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada new words atau sengce. Sengce ya. Di sini adalah 现在. 现在 artinya sekarang. Ingat-ingat 现在 artinya sekarang. 现在几点? Sekarang sudah jam berapa? Nah, 点 tadi artinya jam. Selanjutnya 分 artinya menit. Selanjutnya ada 中午. 中午 ini artinya siang ya, tengah hari jam 12. Selanjutnya ada 吃饭 artinya makan. Nah, anak-anak diperhatikan untuk hanse-hansenya ya. Jadi latihan untuk menulis juga untuk hansenya. Diingat-ingat, Sencai bagaimana tulisannya. Tian, Fen, Chongwu, Chifan. Itu ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat di sini. Papa 什么时候回家? Papa 什么时候回家? Kita baca sama-sama. Selanjutnya, 下午5点. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. 下午 ya. 下午5点. 然后我们什么时候去看电影? Terus 我们什么时候去看电影? 在6:30. Nah, kita lihat kosakata baru lagi. Pertama ada 时候, time. Ini termasuk time, tetapi untuk penggunanya berbeda ya. 什么时候? Papa 什么时候回家? Jadi, Papa jam berapa pulang? Nah, ini bisa ditunjukkan juga untuk waktu atau moment. Selanjutnya, ada hui. Hui artinya kembali ke rumah ya, pulang ke rumah gitu. Atau hui, kembali kemana saja gitu. Hui. Selanjutnya ada woman. Woman artinya kita. Kita semua ya, jadi kita yang lebih dari satu. Jadi, woman 什么时候去看电影? Kita jam berapa pergi menonton film, seperti itu ya. Dan ho tian ing artinya movie atau film. Diperhatikan lagi untuk hansenya ya. Oke, selanjutnya.
Kita lihat. 我星期一去北京. Saya hari Senin pergi ke Beijing. 你想在北京住几天? Kamu di sana berapa hari? Tinggal di Beijing, yaitu 住3天. Yaitu berapa hari? Ada 3 hari. Nah, selanjutnya, 星期五前能回家吗? Seperti sebelumnya tadi. Itu jawabannya neng. Nah, kita lihat kosakata barunya. Ingat-ingat, untuk true, ini tinggal atau stay. Di mana gitu ya. Untuk kosakatanya, bahasa Mandarinnya tinggal atau stay, yaitu cu. Misalnya, jian itu sebelum atau lebih awal. Nah, sebelum gimana tadi? 星期五前, jadi sebelum hari Jumat. Bisakah kamu pulang ke rumah? Jawabannya bisa, gitu ya. Nah, di sini paham untuk pembelajaran kita. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya lanjutkan ya. Fungsi nada netral. Nah, di sini mungkin anak-anak semua sudah mendengar ya ada nada netral. Nah, dalam bahasa Mandarin, nada netral tidak hanya digunakan sebagai nada netral biasa, tetapi juga digunakan sebagai pembeda arti dari suku kata yang sama. Nah, sebagai contoh, kata tongsi. Nah, kalau anak-anak membuka Playko, atau ada yang sudah mendownload Playko, nah, di situ kalau anak-anak lihat, tongsi menunjukkan kata arah timur dan barat. Tapi, bila dibacanya tongsi, nah dilihat ya untuk perbedaan nadanya, yang kita lihat pertama. Ada nada satu dan nada satu itu tongsi. Ini diartikan sebagai arah timur dan barat. Tetapi jika dibaca tongsi, tongsi, maka diartikan sebagai barang. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama ada laozi, laozi, laozi. Ini kata slang dari father ya, atau ayah. Laozi. Nah, hansunya sama tetapi artinya berbeda. Nah, selanjutnya kita lihat ada 3 dan ada 3, yaitu ada laozi, laozi. Di sini ada tadi laozi, sekarang ada laozi, laozi. Nah, selanjutnya ada mai. Ini artinya business. Beda ya, mai dengan mai dengan membeli. Nah, beda ya untuk penyebutannya untuk mai dengan mai. Di sini selanjutnya ada tai. Itu ada artinya careless. Nah, selanjutnya ada tai. Nah, di sini beda ya untuk penyebutan dan artinya sendiri. Nah, kalau anak-anak perhatikan semuanya, di sini ada hansunya sama, tetapi untuk nadanya berbeda. Jadi, nadanya berbeda dan artinya juga ikut berbeda. Jadi, ketika ingin menyebutkan sesuatu, kita ingin menuliskan ataupun melafalkan harus secara jelas ya, karena penting sekali untuk diperhatikan untuk perbedaan dari ada nada dengan tidak ada nada. Gitu ya. Salah satu contohnya ini dari hanse sama tetapi untuk penyebutannya berbeda, artinya juga berbeda. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita bahas sedikit tentang karakter. Oke, yang terakhir ini kita akan bahas karakter. Yang pertama yaitu ada wu. Pada karakter Mandarin ini ditujukan pada waktu ya, pada keterangan waktu antara jam 11 dengan jam 1, yaitu seperti Chong'u, Shang'u. Nah, itu menggunakan kata wu.
Nah, diperhatikan untuk dari proses penulisan dari zaman dulu sampai sekarang sangat berbeda ya. Nah, dari sini nanti anak-anak bisa melihat untuk perbedaannya dan untuk penulisannya. Oh ya, nanti Lause juga akan mengirimkan contoh untuk menulis Hanser. Nanti ini anak-anak bisa gunakan di rumah untuk latihan menulis ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan untuk penulisan ini. Mungkin sewaktu-waktu Lause juga akan menggunakan ini sebagai mungkin di ujian ataupun tugas-tugas seperti itu. Jadi anak-anak tetap ingat ya. Untuk artinya, selanjutnya ada Tian. Oke, nah untuk Tian ini awalnya mengacu pada kilatan tajam dan maksudnya kilatan ini seperti kayak yang di langit gitu ya. Jadi kayak banyak sekali apa medan seperti energi yang dari atas seperti kilat-kilatan itu, kilatan listrik, dan dari sini dituliskan seperti ini ya dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kilatan itu dari langit dan pada saat hujan. Nah, di sini ya. Oke. Dari zaman dulu sampai sekarang dan untuk penulisannya menjadi seperti ini. Jadi Tian. Ingat-ingat ya. Oke. Selanjutnya radikal. Oke, kita bahas sedikit tentang radikal di penghujung pembelajaran kita. Oke, untuk radikal kita lihat pertama ada fu. Nah, ini biasanya berhubungan dengan lokasi ya. Kita lihat untuk kosakatanya. Yang pertama ada yen dan yang dengan yen. Oke, diingat-ingat ya untuk arti dan juga penggunaan kata fu ini untuk radikal ini. Diingat-ingat untuk kosakatanya ada yang dengan yen. Oke, selanjutnya yang kedua ada ren. Ren ini adalah radikal yang biasanya berhubungan dengan orang. Kita lihat yang tadi contohnya ada ni, ranho ada nin, lalu ada ta, gitu ya. Nah, jadi dari sini anak-anak bisa melihat untuk kosakata dari radikal ini dan radikal fu dengan ren. Nah, nanti anak-anak bisa mengingat-ingat untuk kosakata ini. Ini juga mungkin nantinya termasuk dalam ujian kita. Jadi dipelajari saja mungkin Lause ingin memasukkan atau tidak. Jadi anak-anak tetap ingat dan tahu kosakatanya apa saja yang masuk ke dalam radikal ini. Yang dua ini ya. Oke. Nah, untuk tugasnya, Lause akan mengirimkannya melalui CR. Jadi anak-anak nanti bisa mengecek langsung di CR. Bila ada pertanyaan untuk materi kita hari ini atau ada kurang jelas bisa komen di grup. Dan juga Lause ingin mengingatkan bila ada apa-apa, jika ingin ada pertanyaan ataupun ada saya kurang paham untuk materi ini ataupun apapun itu yang berhubungan dengan materi ataupun tugas, nah anak-anak bisa langsung chat di grup ya, ataupun melalui petugasnya ataupun dari temannya yang di kelas yang bertugas untuk kelasnya masing-masing. Karena kemarin Lause sangat banyak menemui banyak yang ngechat ke Lause, jadinya Lause juga sangat bingung untuk membalas. Jadi mungkin kalau ada yang ngechat ke Lause dan Lause belum balas, Lause minta maaf ya. Soalnya Lause tidak hanya mengajar di SMP saja, tetapi Lause juga mengajar di TK dan SD. Jadi mohon untuk pengertiannya dan kerjasamanya. Oke, dari sekian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita ini Lause rasa cukup sampai di sini. Jadi sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Terima kasih semuanya. 再见。